Insyaallah Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bebas mana aja. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian serta adik-adik sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus sahibul bait, Bapak belum kenalan tadi, Pak Yudi selaku suami dari Allahyarham Ibu Vera Juliana, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua, wabil khusus putra putrinya, dianugerahi oleh Allah kesabaran yang berlipat-lipat. Semoga Allah berkahi, semoga Allah kuatkan, serta semoga Allah jaga serta lindungi selalu. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan ini mumpung di tempat takziah. Di tempat takziah itu perintah Nabi suruh ngomong yang baik-baik, karena perkataan kita diaminkan oleh para malaikat. Nah, kali ini kita berdoa ya, terutama untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk bangsa dan negara ini yang sekarang lagi diuji oleh Allah, bahkan seluruh dunia lagi diuji oleh Allah dengan wabah yang sedang mewabah saat ini. Kita berdoa untuk kita semua, untuk bangsa kita semua, untuk kaum muslimin seluruhnya dan seluruh dunia ini kita doakanlah. Semoga segera Allah angkat wabah ini. Semoga Allah sehat walafiatkan kita semua, panjang umur yang mubarakah. Dan setelahnya ini semoga Allah berikan kemudahan, kemuliaan dan keberkahan. Amin. Allahumma amin, insyaallah. Mudah-mudahan. Bapak, Ibu dan adik-adik sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Hari ini kita berkumpul di sini takziah dalam rangka untuk menghibur keluarga Allahyarham Ibu Vera Juliana binti Jules Bawembang, Pak. Ya, ini kita doakan untuk beliau, semoga Allah ampuni dosa-dosa beliau. Semoga Allah terima setiap amal kebaikan beliau. Semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Sebenarnya kalau dibilang Allahyarham Ibu Vera Juliana ini mati, meninggal dunia, wafat, maka yang mati, yang wafat, yang meninggalkan dunia itu adalah sesungguhnya adalah badannya. Jadi badannya yang mati atau yang wafat. Nah, sementara kalau ruhnya beliau nggak wafat. Ruh beliau itu lanjut ke alam berikutnya. Sebelum saya bicara lebih jauh soal ruh, saya mau memberikan kesaksian dulu karena beliau ini sering ngaji ke saya. Jadi saya memberikan kesaksian bahwa beliau ini adalah orang yang baik. Karena saya sering melihat beliau hadir di majelis ilmu saya, dan beliau termasuk jamaah yang menurut saya baik, Pak, insyaallah. Nah, ini penting kalau putranya, putrinya, bapak sebagai suaminya, kerabatnya punya kesaksian bahwa beliau adalah orang yang baik, sampaikan ke orang lain. Saya jadi saksi bahwa istri saya adalah orang yang baik. Saya jadi saksi bahwa ibu saya adalah orang yang baik. Maka kesaksian anak-anaknya, kesaksian suaminya, kalau kata Nabi 2 orang saja dari kerabatnya, apalagi 3 orang, itu sudah cukup untuk dia dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang betul yang mana ini, Bu? Oh, ngoten. Ya, jadi itu ya diantaranya. Jadi singkat kata, singkat cerita atau gini. Nah,
Jadi singkat kata singkat cerita, ini kesaksian saya tentang beliau, bahwa beliau insya Allah menurut saya, sepengetahuan saya dan ke dalam kesaksian saya, beliau adalah orang yang baik, Pak. Itu. Semoga beliau digolongkan dalam golongan orang-orang yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Insya Allah. Tadi saya katakan ya, yang meninggal, yang mati, yang wafat, maksud saya yang wafat sama yang mati atau yang mati itu adalah jasadnya, raga beliau. Kalau ruhnya itu lanjut ke alam berikutnya. Jadi ruh beliau itu masih hidup sampai sekarang. Beliau hanya lanjut ke alam berikutnya. Itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Mu'minun, surah ke-23. Ayatnya ayat 99 sampai dengan 100. Di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, yang mati itu bilang, "Loh, katanya mati, kok ngomong?" Ya berarti nggak mati. Tapi dibilang mati tadi, ya berarti yang mati badannya. Ruhnya nggak mati. Buktinya ngomong, kata Quran, ini Quran yang cerita. Apa kata ruh itu? Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Jadi ruh itu pengen balik ke dunia lagi. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Jadi maaf ya, karena dia minta kembali ke dunia lagi, berarti roh itu sudah nggak di dunia lagi. Nanti ayat ini disebutkan tertawan di alam barzakh atau dalam genggaman Allah di surah Az-Zumar ayat 42. Jadi mohon maaf ya kalau ada orang ngomong ini sampai hari ke-7 atau sampai hari ke-40 ibu masih seliweran di sini, itu nggak betul. Jadi mohon maaf, nggak betul. Yang betul adalah beliau sudah ada di alam barzakh sana. Dan kalaupun mohon maaf sekilas selalu mungkin ada kelebatan-kelebatan, kalau dalam ilmu fisika modern bisa jadi itu adalah rekaman alam. Itu apa? Rekaman alam. Dan itu biasa, itu nggak usah kaget. Jadi singkat kata singkat cerita, ini merupakan bagian dari dalil informasi dari Al-Quran bahwa beliau sekarang sudah berada di alam barzakh. Soalnya kadang orang kampung itu ada sebagian, tidak semua orang kampung itu, ada orang meninggal dunia karena habis melahirkan diisukan jadi kuntilanak. Oh, itu kan tidak benar itu. Orang sudah mati difitnah lagi. Orang sudah mati difitnah. Itu enggak betul. Yang betul kata Qur'annya, ini bukan kata Pak Ustadz, ini kata Qur'annya. Orang yang sudah wafat itu berada di alam barzakh. Makanya dia berkata, Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Untuk apa? Kata ruh itu bilang, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat baik yang tadinya aku tinggalkan. Jadi gini adik-adik, Bapak Ibu sekalian ya, maksud saya, dan adik-adik juga. Orang meninggal dunia itu menyesalnya bukan untuk sesuatu yang dia tidak mampu mengerjakan. Ada orang miskin tidak mampu berhaji, tidak berhaji, dia nggak akan nyesel. Kenapa? Karena nggak mampu. Ada orang nggak mampu, ada orang nggak zakat karena nggak mampu zakat. Mati, tidak pernah zakat, dia nggak akan menyesal. Kenapa? Karena memang dia nggak mampu zakat. Tapi kalau ada sesuatu yang kita mampu, tapi kita tidak mengerjakannya, itu kita akan menyesal. Nah, makanya di antara sunnah Nabi itu ada namanya sunnah hammiyah. Sunnah hammiyah itu sunnah yang menjadi cita-cita Nabi, gitu ya. Yang Nabi ingin mewujudkannya, tapi tidak sampai terwujud. Itu akhirnya nanti sahabat yang mewujudkan. Nah, jadi nanti misalnya adik siapa namanya dek? Aziz. Nah, kalau yang Salsabila. Nah, misalnya di Aziz atau di Salsabila, mungkin mama pernah ngomong apa yang mungkin sampai akhir hayat mama kebaikan itu belum terwujud. Kalau sekiranya nanti di Aziz sama Kak Salsabila ini suatu saat nanti diizinkan oleh Allah, diberi kemampuan untuk mampu mewujudkan cita-cita mama itu, bismillah, ini saya wujudkan cita-cita mama, pahalanya untuk mama karena Allah. Nah, itu namanya bersedekah atas nama orang tua. Boleh dalam Al-Qur'an, dalam satu hadis au kama qala disebutkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an,
itu datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi qad matat atasaddaqu anha." Wahai Rasulullah, ibuku telah wafat. Bolehkah saya sedekah atas nama beliau? Sedekah yang pahalanya untuk orang tua. Kata Nabi, qala na'am. Boleh, kata Nabi. Ayul afdal, apa yang paling utama ya Rasulullah? Qala as-saqyu, ngasih minum. Saat itu orang Arab butuh minum. Maka kata dosen saya yang ngajar hadis itu saat itu, Profesor Dr. Faisal Haq, MA Hafizahullah, beliau mengatakan sampai sekarang sumur itu masih ada, kata beliau, sampai sekarang di Timur Tengah sana ada, di Madinah atau di Mekah saya nggak tahu. Kalau yang nanya Abu Said kayaknya di Madinah itu. Jadi di Madinah itu masih ada sumur beliau, namanya Saqawatu Ali Sa'din, sumur tempat minum keluarga Sa'ad. Itu wakaf dari zaman Nabi sampai sekarang masih ada. Itu pahalanya untuk ibunya. Terus Abu Sa'id sendiri dapat pahala nggak? Dapat. Jadi kalau nanti di Aziz sedekah atas nama mama, jadi salsabila juga sedekah atas nama mama, jangan khawatir, adik berdua ini tetap dapat bagian pahala. Mama dapat bagian pahala juga. Bahkan kalau dalam hadis Sahih Muslim pahalanya sama sampai hari kiamat, nggak dibedakan. Masya Allah, nggak terus 1 juta dibagi 2 gitu, nggak. Ya, jadi itu sampai terus sama. Itu seperti itu. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau merujuk pada ayat ini, nanti kalau di Aziz saya ulang sama di salsabila, misalnya kok tahu ada cita-cita mama yang mungkin hingga wafatnya belum tercapai, sekiranya adik berdua ini mengingatnya, nanti suatu saat kalau mampu, bismillah wujudkan. Bismillah pahalanya untuk mama. Nah, nanti Anda berdua, adik berdua dapat pahala, terus mama juga dapat bagian pahala. Nah, karena yang paling ditunggu dari putra-putrinya apa coba? Di antaranya, di samping sedekah yang pahalanya terus mengalir, doa di antaranya juga. Dalam sebuah hadis sahih riwayat At-Tirmidzi, hadisnya hadits qudsi. Ahli kubur itu masuk di kuburannya, ketika di barzahnya kuburnya sempit awalnya. Lama-lama melapang dan penuh cahaya. Ahli kubur ini bertanya dalam hadis qudsi itu, hadisnya riwayat At-Tirmidzi sahih riwayatnya, kata ahli kubur ini, ya Rasul, ya Allah, kuburan saya tadinya sempit, kenapa sekarang jadi melapang bahkan penuh cahaya? Kata Allah dalam hadis qudsi itu, ini berkat doa anak-anakmu yang soleh. Ini berkat doa anak-anakmu yang soleh. Jadi kalau ingin menghadiahi mama istana di alam kuburnya sana, nanti hingga kita semua bersama-sama di surga, dari sekarang cicil berdoa untuk mama. Nah, kira-kira kalau mendoakan mama ini sehari berapa kali di Aziz? Bisa saya bilang setiap sholat, bagus, tidak ada masalah. Cuman kalau saran saya, di samping setiap kali sholat, tambah setiap ingat. Saya ulang ya, kalau bisa mendoakan orang tua itu, ini ada adik juga yang ini ya, sebagian yatim ya, sebagian atau yatim semua. Enggak tahu ya, pokoknya mudah-mudahan saya tahu semua orang tuanya ya, amin insyaallah. Nah, pokoknya mendoakan orang tua baik yang masih hidup maupun sudah wafat, mendoakan kedua orang tua baik yang masih hidup maupun sudah, jangan lupa papa didoakan juga ya. Mentang-mentang papa masih sehat, yang gitu tetap didoakan juga papanya. Jadi saya ulang ya, mendoakan kedua orang tua itu baik masih hidup maupun sudah wafat, di samping sholat yang 5 waktu itu, kalau Pak Ustadz sarankan nih, setiap ingat. Kita bersama orang tua itu biasanya kenangannya banyak kan ya dia, kenangannya banyak. Lihat apa, ingat mama, ingat papa, langsung doakan. Paling doanya apa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nanti kemana ingat mama, ingat papa, lagi Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pokoknya baca doa itu. Nah, ya jadi jangan bukan jangan ya. Baguslah dibaca 5 waktu dalam sehari. Kalau bisa lebih dari itu, yaitu setiap ingat. Nah, gitu ya Di Aziz ya. Sip. Di Aziz kelas berapa, Dik? Kelas berapa? Kelas 7. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Semoga Allah berkah ilmunya, manfaat. Amin insya Allah. Ya, teruskan lagi. Nah, singkat kata singkat cerita, tadi dikatakan dalam ayat itu, Rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Terus maaf, ini kan tadi anak ya. Kalau suami, kadang jamaah ada yang nanya juga, Pak. Ustadz, kalau untuk suami, amalan yang khusus untuk istri itu apa, Ustadz? Saya pernah tanya, kuliah subuh Ahad kedua kemarin itu di Bintara Jaya Permai, saya ditanya orang, Ustadz, amalan yang khusus untuk istri saya, kata beliau yang sudah meninggal dunia itu, apa Ustadz? Beliau nanya gitu ke saya. Saya jawab secara umum gini, kalau secara umum, semua tahulah doa ya. Doa itu secara umum, semua orang tahu. Tapi yang secara khusus, kan beliau nanya secara khusus, saya ingat
kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu, Pak, setiap kali ingat istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha yang sudah wafat, beliau selalu sedekah makanan. Sehingga kita tahu dalam catatan sejarah, ketika beliau makan berdua dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, piringnya ada 3. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, 1 piring buat siapa? Ini buat kerabatnya Khadijah. Ini ya, hadisnya ini buat Khadijah. Jadi Nabi itu sering bersedekah makanan atas nama istrinya. Bahkan dalam hadis Bukhari itu Nabi memotong kambing itu, bahkan beliau itu pada hari wafatnya Siti Khadijah, beliau itu potong kambing untuk Siti Khadijah radhiyallahu anha. Itu yang orang sering nyebut dengan istilah haul itu ya. Haul itu setahun sekali. Itu dalam hadis Bukhari, Aukamakal, Nabi kalau di hari wafatnya Siti Khadijah itu beliau memotong kambing untuk Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan itu banyak hadis yang masyhur terkaitnya. Nanti Siti Aisyah radhiyallahu anha juga sama. Ketika Nabi sudah wafat, pada saat ada orang takziah, kata beliau, buatkan makanan yang terbaik buat yang bertakziah. Buatkan makanan buat yang bertakziah. Sering dibuatkan makanan, sedekah itu diantaranya. Jadi kalau bapak misalnya satu saat kok ingat pada istri, sedekah Pak atas nama istri, bentuknya terserah ya, dalam bentuk makanan bagus, dalam bentuk pulsa juga bagus Pak, tidak ada masalah. Bercanda Pak saya. Ya, jadi singkat kata singkat cerita, pokoknya intinya apa? Bersedekah atas nama orang yang kita cintai yang sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara hal-hal yang perlu kita perhatikan terkait amalan-amalan khusus. Baik, kita teruskan lagi ya. Kata mayit tadi, Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla, tidak boleh. Jadi mama mau balik tidak boleh. Nah, kan kalau adik nanti sudah besar atau suatu saat berkesempatan beli buku namanya At-Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi, itu di situ ada hadisnya Bukhari. Ini kita doakan semoga mama termasuk orang yang dibahagiakan oleh Allah ya. Amin insyaallah. Kita doakan. Nah, itu dalam hadis Bukhari itu diceritakan orang yang dibahagiakan oleh Allah dalam kuburnya, itu dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah. Disebutkan orang yang sudah wafat yang dibahagiakan di alam kuburnya itu buru-buru mau pulang ke dunia, Dik. Dalam ini kan ayatnya ini tadi ayatnya kan dia minta balik ke dunia. Kata Allah kan tidak boleh. Ya, itu ayat hadisnya Nabi menjelaskan dalam hadis Bukhari itu. Jadi orang yang dibahagiakan di alam barzahnya itu pengen balik ke dunia lagi. Kata malaikat yang mengawal ahli kubur ini tanya, mau kemana kamu? Tentu malaikat ini utusan Allah dan tidak bicara kecuali atas perintah Allah. Maka mau kemana kamu? Kata malaikat, saya mau kasih tahu keluarga saya. Saya mau kasih tahu keluarga saya mau kasih tahu Aziz, saya mau kasih tahu Salsabila, saya mau kasih tahu Mas Yudi. Ternyata di alam kubur itu enak loh. Di alam kubur ini enak. Semoga mama termasuk yang ini ya. Amin insyaallah. Tapi kata malaikat, enggak usah kata malaikat. Kamu tidur saja. Kamu tidur saja, istirahat saja kata malaikat, tidur saja. Dalam hadis ini ceritakan akhirnya si mayit ini ditidurkan oleh Allah. Dalam versi yang riwayat ini ya, di antara nikmat kubur itu tidur. Di antara nikmat kubur apa? Tidur. Akhirnya ditidurkan oleh Allah seperti tidurnya pengantin, enggak pakai baru ya, pengantin enggak pakai baru. Karena tahu saya kalau udah pengantin baru enggak sempat tidur. Jadi itu di antaranya. Ya ada saya. Ya pokoknya intinya tidur enak deh. Enak tidur saja enak ya. Ya pokoknya tidur lah. Singkat kata singkat cerita enggak boleh balik, Pak. Rabbirji'un, enggak boleh balik. Maka ini yang kakinya kesemutan boleh selonjor sih, silakan. Saya udah ganti posisi 2 kali ini. Ya saya ulang ya, Bapak kalau selonjor boleh Pak, monggo silakan. Pak Yudi asli mana kalau Bapak? Sunda. Oh Sunda ya. Tapi ngerti celutukan saya tadi ya. Kalau nggak ngerti saya terjemahkan Pak Dana. Kalau Bu Vera orang mana sih Bu Vera? Oh sama ya perpaduan ya. Bawembang itu, Jules Bawembang itu Manado ya. Masya Allah. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi singkat kata singkat cerita, orang yang mau meninggal itu minta balik ke dunia. Kata Allah kalau tidak boleh. Kalau boleh gimana dek? Oh repot kalau boleh. Maka kata Allah tidak boleh. Kalau tidak boleh kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha kata Allah. Itu ucapan yang pasti diucapkannya. Nah, tapi ya sudah mohon maaf karena sudah mati, penyesalnya itu percuma tak berguna. Makanya adik-adik kalau mau menyesal sekarang, mumpung masih hidup, kita Pak semua termasuk saya, Mas Aziz juga, ibu-ibu semuanya, kalau mau menyesal sekarang mumpung masih hidup. Karena kalau masih hidup menyesal itu namanya sadar.
Kalau sudah meninggal dunia menyesal, itu betul-betul penyesalan. Nah, walaupun menyesalnya orang mati itu ada dua, Dek. Ada yang menyesal sudah bahagia karena ingin lebih bahagia. Ada yang menyesal itu karena sedih, sehingga kemudian dia menderita. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Semoga untuk Ibu Vera ini kita doakan, semoga beliau termasuk yang sudah bahagia di sana. Nah, adapun beliau ada menyesalnya karena ingin lebih bahagia saja. Karena semua orang pasti menyesal kecuali para nabi dan rasul. Menyesalnya gimana coba? Ini gambaran para ulama, adik-adik, gambaran para ulama. Ini menyesalnya orang yang sudah meninggal itu, ini menyesalnya gini. Ini misalnya ya, suatu saat Mas Aziz ini ada bos besar, kaya raya Mas. Nyuruh Mas Aziz, Aziz kamu bikin rumah ya? Ini, bikinin rumah. Saya bikinin rumah, nih. Tak kasih duit. Berapapun biayanya aku yang kasih biaya. Akhirnya Aziz bikin rumah lah itu, cari tanah yang strategis, dibangunlah rumah yang bagus. Begitu selesai bagus dibangun rumah, Aziz bilang sama majikannya, bos, rumah udah jadi bos, silakan ditempati. Kata bosnya, enggak itu buat Aziz. Kira-kira Aziz nyesel nggak kira-kira? Seneng sih ya, teman nyesel nggak kira-kira? Nyesel, iya. Nyeselnya kenapa Aziz? Karena Aziz pasti pengen, oh tahu gitu, aku tak cari tanah yang lebih strategis lagi. Tahu gitu, aku tak bikin. Nah, sama. Allah itu kan nyuruh kita beribadah kepadanya. Ya kan? Allah nyuruh kita berbuat baik kepada Allah dan juga pada sesama. Kesannya kan kita berbuat baik untuk Allah dan sesama kan? Padahal sebenarnya kata Allah apa, Dek? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau kita berbuat baik itu hakikatnya kembali ke kita sendiri. Makanya nanti begitu kita meninggal dunia di hadapan Allah kita nyesel. Aduh, tahu gitu kemarin sholatnya saya. Aduh, tahu gitu puasanya. Aduh, tahu gitu sedekahnya. Kenapa? Karena kita nyesel karena kita baru tahu setelah mati, oh ternyata pahalanya untuk kita. Bisa dipahami nggak maksudnya ya? Nah, itu contohnya. Wes. Maka saya ulang ya, kalau mau menyesal sekarang, mumpung masih hidup. Wes. Kalau udah mati, menyesalnya percuma tak bergun tadi ya. Apa? Percuma tak bergun. Percuma tak berguna. Itu percuma tak bergun namanya. Nanti jadi status ya. Wa mi waraihim barzakh, dan di hadapan mereka ada barzakh, dinding yang kokoh hingga di mana mereka dibangkitkan kembali oleh Allah. Jadi kita ini dia kalau udah meninggal dunia, termasuk Allah yang Bu Vera yang sudah mendahului kita, beliau sekarang dan ditahan Pak di alam barzakh sana. Kalau di surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 42, beliau dalam genggaman Allah. Nanti di surah Az-Zumar bisa dicek ya. Surah ke-39 ayat 42 Allah bilang, yang pengertian ayatnya gini tadi. Orang Allah menahan ruhnya orang yang sudah mati dan orang yang masih hidup saat tidurnya itu dalam genggamannya. Hanya Allah menahan untuk yang sudah mati tapi melepas bagi orang yang masih hidup. Itu yang kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan talaqil arwah itu bertemunya ruh dengan ruh itu mungkin. Saya tidak tahu ini Bapak atau di Salsabila sama Mas Aziz pernah nggak sudah mimpi sama mama misalnya. Jadi andaikan di antara Bapak atau adik-adik ini ada yang pernah mimpi ketemu dengan mama misalnya, dan setelah mimpi itu bisa bercerita dengan sangat baik. Sebagaimana Nabi Yusuf ketika bangun tidur bisa bercerita kepada ayahnya dengan sangat baik mimpinya, bahkan setelah 20 tahun berlalu. Terus dua orang yang dipenjara bersama dengan beliau. Selonjor boleh Bu, pokoknya berdiri lompat-lompat boleh, bebas. Kalau sama saya bebas. Iya Bu, saya maklum. Dik mau selonjor monggo silakan. Ini siapanya? Pengasuhnya. Saya pikir teman kuliahnya. Wes lanjut ya. Saya mana tadi? Nah, terus kemudian semuanya itu ketika kemudian kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah dipertemukan dengan orang yang sudah meninggal tadi itu kita masih bisa ingat semuanya itu. Nabi Yusuf itu 20 tahun berlalu masih ingat. Terus orang yang dipenjara bersama dengan beliau itu setelah dipenjara itu juga ketika cerita sama Nabi Yusuf tentang mimpinya juga masih ingat. Demikian juga raja, malah raja itu belum masuk Islam saat itu, belum masuk agamanya Nabi Yusuf lah saat itu. Itu belum masuk Islam. Itu bisa bercerita dengan sangat baik tentang mimpinya. Jadi kalau bangun tidur Pak bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu, bisa jadi itu memang asli beliau. Nah, cuman memang kalau andaikan beliau meninggalkan pesan, tetap pesannya harus ditimbang dengan syariat. Jangan gegabah juga. Misalnya mama masuk dalam mimpinya Aziz,
Jis, kamu udah jadi anak soleh dah, nggak usah sholat juga nggak apa-apa deh. Itu setan itu, jangan itu. Jangan dipercaya itu. Tapi kalau mama nasihatnya bagus, bener, ya insya Allah itu memang mama asli. Tapi kalau tidurnya baca doa, insya Allah asli lah, insya Allah ya. Jadi singkat kata singkat cerita, dalam surah Az-Zumar memang dimungkinkan bahkan bertemunya ruh dengan siapa? Ruh dalam hal ini. Itu seperti itu. Nah, saya ulang, beliau tertawan di alam barzah dalam genggaman Allah sampai kapan? Hingga pada hari di mana beliau dibangkitkan kembali oleh Allah. Jadi kalau bahasa sederhananya Pak, saat ini Ibu Vera di alam barzahnya itu berupa ruh tanpa badan. Karena badannya berada di bumi, dimakamkan, dan insya Allah akan kembali menjadi tanah. Tapi ruh beliau itu tertawan di alam barzah sebagai ruh. Nah, nanti beliau akan punya raga lagi. Sebagaimana nanti kita juga masuk ke alam barzah, berupa ruh saja. Nanti kita dibangkitkan kembali oleh Allah, baru punya badan yang baru. Nah, cuman badan kita yang baru itu dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal kita. Jadi kalau badan kita yang sekarang ini dibentuk oleh Allah berdasar informasi genetika kedua orang tua kita. Kalau orang biologi bilang 23 kromosom ayah, 23 kromosom ibu. Nah, ini makanya wajah Disa saya bilang mirip-mirip Bapak ya. Nah, itu seperti itu. Ya, Aziz juga ya, karena apa? Karena ada secara genealogi itu ada hubungannya tadi. Nah, tapi nanti, maaf ya, Desa saya bilang nggak kayak gini, adik nggak kayak gini nanti, ibu nggak kayak gini lagi, bapak nggak kayak gini, saya nggak kayak gini lagi, di Aziz. Nanti bentuk badan kita kayak apa? Berdasar informasi amal kita. Makanya nanti itu ada yang mungkin dibangkitkan wajahnya dengan wajah monyet karena kelakuannya kayak monyet. Ada yang dibangkitkan dalam bentuk wajah babi karena wajahnya kayak kelakuannya kayak babi. Monyet itu pelit dan serakah deh. Monyet itu pelit dan serakah. Kalau babi itu jorok dan serakah juga dia, semua dimakan, semuanya gitu. Macam-macam lah kelakuannya, ada yang kayak orang, semacam-macam lah pokoknya. Naudzubillah ya. Nah, kalau adik-adik yang kita semua ingin dibangkitkan dalam bentuk badan bercahaya, rajin wudhu, jaga sholat, baik pada Allah, baik pada sesama, insya Allah. Nah, kiranya ini Pak yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Pesan utamanya buat putra-putrinya adalah doa deh ya, yang pertama ya buat mama. Itu kalau ingin nyumbang istana buat mama. Kalau mau nyumbang mahkota, hafalkan Quran. Kalau mau nyumbang mahkota, hafalkan Quran. Ada anaknya jamaah saya itu protes, Pak. Enak banget ya, Ma, aku yang hafalkan Quran, mama yang pakai mahkotanya. Tapi jangan salah deh, orang yang hafal Quran itu nanti surganya sangat tinggi. Jangan salah, itu seperti itu. Ada jamaah itu yang anaknya protes, masa aku yang hafal Quran, mama yang pakai mahkotanya. Nah, kasih hadiah mama mahkota atau istana dengan banyak doakan dia ya. Syukur-syukur kalau nanti adik berdua ini tahu apa cita-cita mama yang belum kebaikan ya, yang belum tercapai. Kalau sekiranya adik mampu ya diwujudkan, kalau nggak mampu paling nggak sedekah atas nama mama. Kalau merujuk pada hadis Bukhari tadi Pak, kebiasaan Nabi adalah sering bersedekah atas nama istrinya. Nabi itu setiap kangen Pak, bukan setiap tahun tuh yang besar motong kambingnya itu. Kalau yang makanan biasa atau yang sedekah biasa, itu beliau biasanya setiap ingat. Dan itu hampir selalu ingat. Makanya beliau kalau setiap kali makan, mesti piringnya lebih satu. Pak. Yang satu itu untuk kerabatnya Siti Khadijah atau atas nama Siti Khadijah. Sekali waktu redaksinya mengatakan ini untuk Khadijah, di hadis yang lain beliau berkata ini untuk kerabatnya Khadijah. Nah, saya kira ini bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita ini langsung doa. Ini karena saya dibuatkan saya minum dulu Pak ya. Ini saya minum yang berwarna saja ya. Katanya teh. Betul teh ya? Nah, saya Pak. Oke, bagi yang online ini ke tangan kanan loh ya. Ini takutnya dikira tangan kiri. G. Kita langsung doa ini. Atau Bapak yang doa? Atau Masnya yang doa? Ya kita doa ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim